Praise God. Silakan saudara duduk kembali. Shalom semuanya. Apa kabarnya semuanya? Aman dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaannya yang sempurna. Kita tiba di minggu yang terakhir dari bulan Maret ini. Dan sepanjang bulan ini kita membahas tentang applying the gifts. Bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan sekarang minggu terakhir ini untuk menutup tema kita sepanjang bulan tentang applying the gifts. Saya akan menutup dengan saya berbicara tentang kingdom power. Saudaraku dikasih Tuhan, dan ini bukan milik mereka yang hanya di mimbar saja. Kingdom power ini adalah milik daripada setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu yang paling dicari oleh semua orang. Yang dicari semua orang itu apa? Kuasa, saudaraku. Dan yang luar biasa di dalam Kristus, kita diberikan oleh kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Tapi kenapa saya hubungkan dengan kata kingdom di sini? Misalnya kan power aja, the power of the Holy Spirit misalnya. Tapi kenapa kok harus ada kata kingdomnya? Lagi-lagi saya harus jelaskan berulang-ulang. Karena ini berbicara merubah mindset seseorang. Agar supaya kita itu punya mentalitas kerajaan Allah dalam diri kita. Begini saudaraku, kenapa saya harus mulai dengan kata kingdom lebih dulu. Narasi awal yang dibangun oleh Alkitab memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia, bukan Tuhan sebagai kasih. Allah itu memang kasih dan itu memang keberadaannya kekal, Alfa dan Omega. Tapi narasi awal yang dibangun Alkitab memperkenalkan siapa Tuhan kepada manusia, justru Tuhan sebagai Raja. Dari mana saya tahu bahwa diperkenalkan Tuhan sebagai Raja? Ini dia. Dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya, pertama kali Alkitab dalam Perjanjian Lama dan ayat pertama, pasal pertama. Di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, di dalam bahasa aslinya, Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Kurang lebih bunyinya begini. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haares. Itu bahasa aslinya. Kata pada mulanya ini adalah bereshit. Itu arti pertama, ya. Tapi arti kedua dari bereshit adalah yang pertama. Ya, menarik sekali. Yang ketiga ini menarik sekali. Kata pada mulanya atau bereshit arti ketiga adalah kerajaan yang kekal atau pemerintahan kerajaan yang kekal. Nah, perhatikan ini, kalau ada pemerintahan kerajaan yang kekal berarti ada rajanya. Setuju ya? Jelas dong. Ada kerajaan berarti ada rajanya. Nah, makanya kalau orang berbahasa Ibrani, begitu baca Alkitab ini saudaraku, pasal pertama ayat pertama, mereka langsung tahu bahwa Tuhan adalah Raja. Maka itu penting saudaraku untuk melihat Alkitab itu dalam perspektif kingdom. Perspektif kerajaan Allah, ya. Karena Alkitab itu adalah sesungguhnya bukan buku agama. Alkitab itu adalah konstitusi, undang-undang dasarnya negara. Isu yang paling banyak dibahas di semua agama, bahkan semua sistem keyakinan di planet bumi. Isu tentang apa? Sorga. Orang ngomong sorga, ada yang mengistilahkan yang lain terserah. Tapi yang jelas saudaraku itu sorga. Semua mereka percaya bahwa ada satu kehidupan yang kekal, yang tidak akan mati lagi nanti di sana gitu. Dan mereka seringkali tahu bahwa sorga itu sebuah pemerintahan. Di sorga itu ada kerajaannya. Di sorga itu ada raja yang memerintah, ada taktanya. Di sorga itu juga ada apa saudaraku? Ada tentara-tentaranya, ada prajurit-prajuritnya. Ya, makanya isu ini paling dibahas. Tapi kita bersyukur kita ngerti bahwa di dalam Kristus Dia datang untuk membawa kerajaan sorga sampai berkuasa di planet bumi ini. Jadi melihat Alkitab itu jangan cuma melihat sebagai buku agama biasa. Apalagi buku agama, bukan. Tapi buku kerajaan Allah. Konstitusi kerajaan Allah. Berita yang paling utama apa? Raja di atas segala raja. Yang berikutnya berita tentang apa? Tentang kerajaan Allah tentunya. Dan berikutnya lagi tentang apa? Tentang royal family. Tentang keluarga kerajaan Allah. Kita yang telah ditebus dengan darah yang sama saudaraku. Maka kita disebut sebagai keluarga besar kerajaan Allah. Warga kerajaan.
Dan kemudian berisi tentang apa? Kingdom colonization. Perluasan kerajaan sorga sampai ke planet bumi. Supaya di bumi ini ada budaya baru. Budaya namanya budaya kerajaan sorga. Kingdom culture. Makanya Yesus datang, dia merubah. Ya, dia ini the most controversy person in the world. Pribadi yang paling mengundang kontroversi di seluruh dunia. Ya Yesus itu. Ya kan? Dia kalau ngajar berbeda sekali dengan pengajaran-pengajaran para imam pada waktu itu, saudaraku. Yang lain mengajar sehari cukup sekali, mengampuni 3 kali cukup. Yesus berkata tidak. Ya, kalau ada orang berbuat salah sama kamu, ya 70 kali 7 kali dalam sehari ampuni dia. Ini nggak masuk akal, saudaraku, buat pengajaran yang lain-lain. Kenapa, saudaraku? Karena standar yang dipakai bukan standar pikiran bumi, pikiran manusia. Standar dipakai itu konstitusi kerajaan sorga. Kalau ada orang menampar pipimu, serahkan pipimu yang lainnya. Loh, ini kan gak masuk akal, saudaraku. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kontroversi semuanya. Tapi inilah pola pikir kerajaan Allah. Dan saya berdoa setiap saudara sungguh-sungguh mau membuat mensinkronisasi pola pikir kita itu dengan firman Tuhan. Karena saudara akan jadi seperti yang saudara pikirkan. You are what you think. Jelas, saudaraku. Bagaimana pikiranmu akan menentukan perasaanmu dan respon tindakanmu. Tapi kalau semula pikiran kita diselaraskan dengan firman Tuhan dan melihat Alkitab dalam perspektif kerajaan, saya percaya kita akan punya sikap mental kerajaan Allah, kita akan punya budaya kerajaan Allah, saudaraku, kita punya gaya hidup kerajaan Allah sekalipun kita tinggal di planet bumi ini. Nah, dalam 1 Korintus 4 ayat 20 Alkitab berkata begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Ini keren, saudaraku, ya. Memang perlu berkata-kata, tetapi di sini ditekankan kingdom power, kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa. Ya, dinamis kata Yunani yang dipakai, saudaraku. Ya, saya ambil dari kamus bahasa aslinya ini ya, yang berbahasa Inggris. Anda bisa baca inherent power, artinya kuasa yang melekat, kuasa yang ada padanya. Saudara, saya pakai jas ini ya kali ini. Kok Pak Roni pakai jas hari ini padahal yang lain kotak-kotak dan apa namanya kaos dalam hitam ya. Maunya gitu saya, saudara ya. Tapi karena saya sejak jam 7 pagi tadi sudah pelayanan. Jadi di berbagai gereja tadi. Ini khotbah ketiga saya hari ini. Jadi saya pakai ini. Nanti habis ini pimpin rapat jam 1. Habis nanti jam 5 sore Royal Business Community di tempat ini. Lalu habis itu saya harus lari ke Mall of Indonesia karena saya harus melayani KKR di gerejanya Pak Jojo dan Bu Heni Kristianus. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ya nggak apa-apa ya, saya pakai begini. Haleluya. Nah, saya dari kemana-mana saya tadi dari rumah saya keluar jam 6:30 pagi, saudara. Saya pakai jas ini, saya pergi ke toilet dia ikut saya, saudara. Tidak ada ceritanya dibilang toiletnya bau lalu jas saya tertinggal begitu saja. Dia ikut saya kemana saya pergi, melekat pada diri saya. Seharusnya saya beritahu saudara, kingdom power itu bekerjanya melekat dalam hidup kita. Jadi bukan cuma menunggu suasana rohani seperti ini. Di kantor saudara bisa menyatakan, mengekspresikan kerajaan Allah di situ. Karyawanmu, temanmu, ada yang sedang kerasukan roh jahat atau apa, jangan bingung cari pendeta. Nah, ini sialnya, saudaraku. Semuanya mengandalkan si hamba Tuhan. Tapi di tempat ini kita tidak mengajarkan itu. Kita mau supaya setiap saudara mengerti bahwa ada kingdom power dalam diri saudara. Yesus berjanji bahwa kita akan melakukan perbuatan-perbuatannya lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Yang percaya berkata amin. Nah, ini kingdom perspektif, saudaraku ya. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Jadi apalagi kuasa untuk melakukan mujizat. Saya rangkum aja lah. Kuasa untuk melakukan mujizat dan keajaiban. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa mujizat tetap berlaku sampai hari ini? Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini mujizat terjadi bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, ketika saya masih baru bertobat, ya, masih kuliah, saya ayat hafalannya paling cuma Yohanes 3:16 itu paling banyak. Sama Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka mengusir setan-setan di namaku. Itu awal-awal saya Kristen, saya lahir baru. Ya, lalu kemudian masih baru ini,
nggak punya pikiran jadi pendeta sama sekali. Kenapa? Karena saya kuliah di akuntansi, jadi akuntan. Saya kepingin jadi akuntan publik yang jadi orang kaya raya. Ya, dan apa yang terjadi saudaraku? Ada famili saya yang setiap waktu saudaraku rumahnya didatangi benda-benda asing. Ya keris bisa terbang, ya tombak bisa datang ke rumah itu. Ternyata rumah itu rumah dulunya milik empu, pembuat senjata orang Jawa saudara. Lalu singkat cerita saudaraku, saya diminta mendoakan karena mereka dengar saya baru bertobat. Dan saya datang ke rumah itu saudaraku. Saya nggak pakai macam-macam saudara, pengetahuan Alkitab masih sedikit. Tapi saya ingat ada kingdom power dalam diri saya. Segera saya bertindak dalam nama Yesus. Semua setan roh jahat yang dikirim melalui senjata-senjata itu keluar dari tempat ini. Itu tahun 87 Pak. Sejak hari itu sampai hari ini, rumah itu aman, tidak pernah didatangi lagi kuasa-kuasa senjata yang terbang datang. Saudaraku, banyak hal. Jadi saya sengaja cerita ini, mungkin sudah pernah dengar. Kalaupun kamu baru percaya Yesus dan kamu terima Yesus dalam hatimu, kuasa ada bekerja dalam dirimu, gitu maksudnya. Jadi kamu nggak tunggu nanti sekolah Alkitab dulu. Kayak kalau berguru itu kan, kalau karate ada pertama ban putih. Terus kedua apa? Hah? Kuning. Yang ketiga apa? Hijau. Yang keempat? Merah. Terus? Ban hitam. Lalu dan 1, dan 2. Dan lain-lain. Mertua saya saudaraku, papanya istri saya. Tadi saya lihat istri saya, mana dia? Oh ya, dia baru pelayanan di tempatnya Pak Daniel Hendrata, jadi datang terlambat. Hai sayang. Saudaraku, papi mertua saya taekwondo dan 2. Tinggi besar, saya cuma segininya. Badannya. Waktu saya jatuh cinta pada dia, mendekati dia, tidak disetujui karena beberapa alasan. Pertama, dia bilang saya orang Manado. Mau jadi apa sama orang Manado? Orang Manado itu biar kalah nasi, yang penting kalah aksi. Coba bisa punya action. Gak enak sekali saudaraku. Itu kan stereotip itu, melabelisasi. Yang kedua, dia bilang kok pendek? Wah, saya dipanggil oleh mertua saya waktu itu, belum mertua ya. Kinoy itu perlu saya perjelas, adiknya Unyil. Unyil kan udah kecil, saya Kinoynya Pak. Wow saudaraku. Nah kalau orang dalam dunia itu ada level-level kan. Dengar saudara, di dalam Kristus tidak seperti itu. Ketika kamu bertobat terima Yesus, apalagi memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus, saya beritahu kuasa dari tempat yang maha tinggi yang orang Ambon bilang sing ada lawan, itu bekerja semua dalam hidup setiap kita. Satu kali saya diundang oleh Bethany Singapura. Ya. Waktu itu saudaraku, ini peristiwa lama ya. Peristiwa lama sekali. Saya sengaja tunjukkan pada saudara ketika saya masih baru-baru. Kalau tadi belum terlibat pelayanan masih ya, sekarang saya baru terlibat di dunia pelayanan. Saya diundang ke sana. Dan setelah itu saya diminta mendoakan di Lucky Plaza. Setelah doa di Mount E, saya diminta ke Lucky Plaza. Dan di situ ada seorang bapak saudaraku yang tinggi besar, kurus kering, tinggal tulang sama kulit dan rambutnya mau berguguran. Dan saudaraku saya diberitahu sakit apa? Kanker stadium 4. Jadi saudaraku, sudah dokter Singapura sudah tangan, jadi menunggu masanya, waktunya di situ. Makanya tinggalnya di Lucky Plaza. Karena kalau ada apa-apa tinggal ke rumah sakit Mount East dekatnya. Saya masuk ke sana dan bukan orang Kristen. Lalu kemudian saya berkata, boleh saya doakan? Nah biasanya kalau orang sakit keras itu pasti mau. Makanya saudaraku kalau mau memenangkan jiwa, cari aja orang yang sakit-sakit keras itu. Ya, maksudnya banyak peluang kita untuk beritakan Injil kan. Waktu mereka berkata silakan. Nah mereka bukan orang Kristen dari kepercayaan yang lain. Lalu kemudian saya ceritakan tentang Yesus 5 menit saja. Dan setelah itu saya doakan orang ini dalam nama Yesus. Kamu sembuh oleh bil-bil Yesus, kamu sembuh. Waktu saya ngomong berdoa begini saudaraku, itu kamarnya tuh bau. Bau orang mau sakit kanker terus bau kayak gak enak kan, bau gak sedap gitu loh ya. Bukan bau parfum, tapi bau yang gak enak sekali. Tahu Roh Kudus ngomong sama saya begini, Roni, bilang sama dia, aku bukan cuma menyembuhkan, tapi aku akan pakai dia sebagai hambaku.
Itu situasi yang gak mungkin kan. Di tengah orang udah tinggal tulang sama kulitnya saudaraku, terus bilang kamu akan sembuh. Pikiran saya mengatakan gak sembuh. Pikiran saya ini loh, saya lihat dengan mata saya. Tapi ada suara dari dalam gitu. Terus saya mikir, saya sampaikan gak ya? Saya sampaikan gak ya? Saya sampaikan. Jadi ini jalan saudaraku. Tapi kemudian ada pikiran jalannya ngomong gini, ayo ya sampaikan aja. Toh besok aku balik ke Indonesia. Ngerti ya maksud saya? Jadi terjadi gak terjadi? Gak ada. Begitu selesai saya bilang, Pak, tadi waktu berdoa, Tuhan bilang sama saya, Bapak akan sembuh. Bapak akan dipakai jadi hamba Tuhan. Saudaraku, keluarga ini, Bapak ini cuma lihat saya gini. Iya Pak, iya. Saya pamit pulang. Udah. Kira-kira 5 tahun kemudian saudaraku, ada peristiwa yang membuat saya nggak bisa lupa sampai hari ini. Saya diundang di sebuah pelayanan KKR di Istora Senayan, ada konser pujian penyembahan. Karena saya diundang salah satu yang melayani, saya duduk di depan seperti tadi. Tahu-tahu ada seorang bapak tinggi besar saudaraku, pakai jas gagah gitu. Shalom Pak Roni. Nah, orangnya tinggi besar, saya shalom Pak. Masih ingat saya? Maaf Pak, banyak ketemu orang banyak jadi saya bisa lupa. Dia sebutkan saudaraku, Bapak pernah berdoa buat saya. Dan dia ingatkan peristiwa Lucky Plaza itu. Dan saudara tahu, dia bilang Pak, inilah saya sembuh. Sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan. Saudaraku, itu membuat saya kadang-kala mungkin buat pikiran kita nggak masuk akal. Berapa banyak kita seringkali mau mendoakan orang, menyatakan kuasa kerajaan. Kita menuruti pandangan dan pikiran kita. Seharusnya perspektif kerajaan Allah ada pada bekerja pada kita. Kuasa itu melekat untuk melakukan mujizat, untuk melakukan tanda-tanda ajaib. Itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Masalahnya mau mempraktekkan atau tidak. Seringkali kita berpikir, siapa aku? Ya kalau sembuh, kalau mati gimana? Gak apa-apa. Orang Manado bilang, bagejo. Pertama kali saya melayani di kota Mataram, istri saya itu saksi saudaraku. Berapa banyak orang saya doakan kanker, meninggal dunia saudaraku. Sehingga saudaraku, waktu itu saya sampai ngomong gini, kalau ada yang sulit mati panggil saya. Pendeta, spesialis, pencabut nyawa. Tapi seperti berdoa untuk mereka yang sakit. Sampai akhirnya saya punya pengalaman-pengalaman saudaraku. Bagaimana orang yang sakit sembuh. Dan bagaimana orang yang kanker disembuhkan. Dan itu perlu memang kadang-kala ada ujian iman. Kadang-kala ada ujian di mana kok gak terjadi apa-apa. Oh, kalau iblis berseru, maju saja. Katanya jangan maju. Ayo, maju saja. Percaya dia beri menang. Oleh darah Tuhanku, mahkota tersedia. Saudaraku dikasih Tuhan, ya, jadi mesti bergerak, jangan takut ya. Kuasa melekat, melakukan tanda ajaib, melakukan mujizat, itu bukan cuma berlaku buat kita saudaraku. Semua saudara mesti praktekkan itu. Saya ingat ketika saya kena COVID pertama Maret seperti ini, 20 Maret saya masuk rumah sakit Mitra Keluarga Jakarta Kelapa Gading. Tidak ada obat, tidak ada vaksin, udah stadium berat. Karena saturasi turun 84, paru-paru saya memutih semuanya hasil MRI. Wow saudaraku, dalam suasana seperti itu. Biasa doakan orang lain, sekarang hadapi diri sendiri. Nah itu juga perkara yang tidak mudah. Tetapi saudaraku, saya menyadari ada kingdom power. Ada kingdom power saudaraku. Ya, yang lucunya setelah sekian lama saya keluar dari rumah sakit, sembuh kan. Dokternya itu ngajak saya makan. Dokternya kita kenal baik ya. Jadi kalau ada pendaftaran gitu kan, kita sudah tertutup. Saya tinggal telepon atau WA. Saya menyusup ya, silakan Pak Roni. Jadi tapi jangan bilang mereka yang antri panjang ya, karena suka menyusup. Begitu lihat saya, masuk. Masuk. Dia panggil saya, kita makan di restoran Angke Kelapa Gading. Dia bilang gini, Pak, terus terang, waktu Bapak sakit dulu itu, kita dokter tuh bingung obatnya apa. Jadi saya itu waktu itu percobaan saudaraku ya. Udah jenis ini, jenis itu, sampai akhirnya yang bukan cuma hidroksikloroquine, saya minum ivermectin, obat cacing paru-paru anjing. Karena itu muncul di laporan medis Amerika Serikat. Jadi dokter saya itu rajin, dia lihat komputer
Dan dia, saya habis cerita ke Pak Arifin bilang, untung Roni habis minum kamu tidak bunyi au, gitu. Tapi saya ceritakan di dalam. Saya bilang, dan ini pentingnya saudaraku dikasih, memperkatakan perkataan iman. Saya berkata, Tuhan, oleh pilu-pilu Yesus Kristus penyakitku ini sembuh. Tuhan, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Kenapa saya ucapkan ini? Karena pikiran yang lain suka datang. Mati kamu, tidak ada harapan kamu, mati kamu. Makanya saudara jangan turuti pikiran yang macam-macam. Selaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan. Dan bekerjalah sesuai dengan kingdom power yang Tuhan taruh dalam diri saudara. Dan kemudian saya mengalami peristiwa supranatural. Supranaturalnya gimana? Saya duduk saudara karena sudah bosan di rumah sakit. Makanan enak apapun, kamar semewah apapun namanya rumah sakit, sudahlah. Dan kemudian saya duduk di ranjang, saya lihat Mall Kelapa Gading dari lantai 5 rumah sakit Mitra Keluarga. Saya dalam hati ngomong, Tuhan, kepingin jalan-jalan ke sana Tuhan. Capek di sini terus. Tahu ada orang yang pukul pundak saya gini. Saya noleh gini, tidak ada orang. Tidak ada orang saudaraku. Saya nggak ngeh. Saya kira suster biasa bawa vitamin sama obat. Saya baru ingat. Setiap kali ngasih minuman obat, suster kan suka bawa gini, vitamin plus obat. 11 butir Pak. Jadi saya lihat gini. Dua-dua saya minum. Nanti yang paling besar 1 minum. Saudara, ketukan kedua. Saya lihat, tidak ada orang. Pertanyaannya, peristiwa supranatural apakah berlaku sampai hari ini? Mujizat berlaku sampai hari ini, dengar. Kisah Rasul 12. Oke, kita bertanya, apakah peristiwa itu seperti ada di Alkitab? Ada. Dalam Kisah Rasul 12, Rasul Petrus beritakan Injil, ditangkap pasukan Romawi, ditangkap, dibelenggu, masukkan penjara. Tengah malam Alkitab bilang datang malaikat mengunjungi Petrus dan menepuk pundaknya berkata, hei bangun. Dia terbangun dan waktu dia terbangun belenggunya terlepas. Belenggu tangan kaki terlepas. Dan pintu-pintu penjara yang dijaga 4 lapis tentara tadi terbuka semua. Dia keluar saudaraku. Sambil, saudara baca di Alkitab Kisah Rasul 12. Dia sambil dalam hati ngomong gini. Gua mimpi nih, aku mimpi nih. Tapi kemudian ketika dia sadar dia ada di luar. Dia berkata, aku tidak mimpi di kenyataan. Dan peristiwa yang sama terjadi dalam diri saya. Tiba-tiba saya panas, badan saya yang tinggi lagi. Turun drastis saudaraku. Dan kemudian dokter datang periksa. Panasnya normal saudaraku. Lalu dia bilang, Pak ini luar biasa, ini normal. Kalau 2 hari berturut-turut Bapak seperti ini, Bapak boleh pulang. Dan memang betul saudaraku, waktu saya disentuh itu mujizat terjadi. Saya sembuh secara total. Sampai hari ini tidak ada ekses apa-apa. 3 tahun telah berlalu. Saudaraku dikasih Tuhan, power ada di dalam diri kita. Tapi mesti giat untuk melatihnya, mempraktekannya. Next slide. Saudaraku, pekerjaannya gimana caranya? Ini dia. Inside out dan bukan outside in. Kuasa itu sudah ada di sini. Sekarang tugas kita apa? Membuat yang dari dalam keluar. Cara kerjanya bukan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam itu kan saudara pernah lihat kalau nonton film-film yang pergi ke dukun-dukun atau yang punya pengalaman ke dukun-dukun kan. Lalu dukunnya berkata, bila, pimpa, alaikum, gambre. Sim salabim, abra kadabra. Lalu dia punya transcendence, pengalaman kesurupan. Itu dari luar ke dalam. Banyak orang-orang sekarang saudaraku, bule-bule itu bukan cuma sekali 2 kali, ada sampai 3 kali. Loh kenapa kamu gini? Aku suka pengalaman kesurupan katanya. Kan memang jadi bentuk wisata saudaraku. Ngundang apa supaya kesurupan. Saudaraku, kuasa Roh Kudus, kingdom power itu di dalam kita. Sudah di sini melekat tadi loh. Saudara tinggal menyatakan keluar itu. Makanya perlu saudara praktek. Jangan saudara diam. Punya kepekaan di kantormu, di rumahmu, di mana saudaraku. Kalau ada orang yang bermasalah, saudara bertindak untuk praktek. Usir roh jahat, jangan takut jenisnya model apapun saudaraku. Iblis sudah dikalahkan.
Karena nama di atas segala nama Yesus Kristus bekerja dalam hidup setiap kita. Kalau saya mau saksikan cerita-cerita ini banyak banget saudaraku. Apalagi melayani di Bali. Satu kali saya melayani youth di Denpasar, Bali. Dan kemudian biasa saya ajak siapa mau didoakan. Majulah anak-anak muda itu. Dan satu-satu saya tumpangi tangan. Ada satu anak perempuan saudaraku. Waktu saya tumpangi tangan bukannya ke belakang jatuhnya. Jatuhnya maju ke depan. Tahu gini. Lah, ya terpaksa terima, ya kan. Lalu saya baringkan. Tahu kepalanya goyang gini. Enggak berhenti gini saudaraku. Anaknya cantik parasnya. Saudara jangan ragu-ragu ya. Saya kalau bilang cantik memang cantik. Saya punya kemampuan yang baik untuk mata saya. Dan tidak perlu ragu. Itu tidak butuh urapan untuk bisa menilainya ya. Saya doakan saudaraku. Dalam nama Yesus setan keluar. Wah, waktu itu masih baru-baru jadi full timer saya. Baru full timer. Ya, setelah kerja di kantor akuntan, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan penuh waktu. Jadi saya tinggalkan semua, saya usir kuasa roh jahat itu. Tahu-tahu saudaraku. Saya tanya sama dia, "Siapa kamu?" "Aku penguasa." Suaranya jadi suara laki-laki, saudara. "Aku penguasa." Begitu saya tengking lagi, dalam nama Yesus kami keluar. Ini bandel rupanya saudaraku. Agak lama saya usir saudaraku. Akhirnya saya ngomong bahasa Inggris. Ya, jadi teriak-teriak saya ngomong pelan bahasa Inggris. In the name of Jesus. Baru saya ngomong in the name of Jesus. Tahu dia ngomong gini, Inggris nih gitu saudaraku. Kurang ajar gak tuh setan saudaraku. Dia bisa ngomong Inggris nih. Betul kalimat seperti Inggris nih gitu. Wow saudaraku. Terus besok ini saya mimpin pujian di gereja. Ini sampai malam gak keluar-keluar. Waktu itu saya belum banyak pengalaman. Tapi nanti saya akan ceritakan bagaimana kita belajar dari pengalaman. Akhirnya saya pikir, aku harus simpan energi. Jangan-jangan aku dikuras habis ini gak bisa pelayanan besok kan. Hati-hati ya, jangan nuruti maunya dia. Kalau saudara rasa capek, sudah berhenti aja. Bisa dilanjutkan sesi 2 besoknya. Oh iya. Saya belajar, saya bilang gini. Oke, saya lihat jam, aduh sudah jam 11 malam. Lalu saya harus pulang karena besok pagi-pagi saya harus jam 6 harus pergi, jam 7 saya harus pergi ke gereja untuk mimpin pujian di gereja. Apa yang saya lakukan? Saya berkata, saya ikat sekarang kamu. Ikat kuasamu dalam nama Yesus. Nah, namanya diikat. Ya terikat sungguhan. Saudara gini loh. Kalau saudara ngomong ikat itu jangan dilihat enggak ada talinya atau ambil tali gitu. Enggak. Secara dunia roh dia itu diikat oleh para malaikat kuasanya. Betul saudaraku, saya ikat kuasamu. Habis itu dia bangun, antar pulang. Giliran saya pulang sendiri Pak. Naik mobilnya Pak Arifin, saya ingat. Mazda Interplay 323. Masih ingat itu? Baru digital pertama kali muncul itu. Pak Arifin lagi keluar kota, jadi saya bisa pakai mobilnya. Karena saya tinggal di rumahnya Pak Arifin. Tiba-tiba saudaraku, saya naik mobil itu. Tahu-tahu saudaraku, dashboardnya yang nyala itu bisa mati. Tidak ada lampunya. Tahu-tahu saudaraku, ini yang luar biasa. AC saya nyalain, bisa mati sendiri. Terus suasana di mobil itu tidak enak. Saya sambil jalan, ini saya tahu ini. Atmosfer kehadiran setan itu saudaraku. Memang betul-betul setan dia saudaraku ya. Dia rasa gak enak, ada rasa, sudah tahu, pencuri membunuh, mencuri membunuh membinasakan. Jadi perasaan galau, perasaan ngeri, perasaan gak enak itu bukan dari Roh Kudus, itu dari kuasa kegelapan. Itu kayak hadir di mobil itu. Dan saya tahu ini. Menurut pikiran saya hari itu, pengertian saya, dia lagi duduk di belakang, memantau saya. Herannya 100 meter menjelang rumahnya Pak Arifin. Waktu itu Pak Arifin masih kontrak rumah di jalan Gatot Subroto, Gang Intan. Saya ingat persis ya. Tiba-tiba nyala semua tadi. Lampunya nyala, AC-nya kerja, semua kembali seperti normal. Oh saya tahu, saya diikuti. Kurang ajar satu ini ya. Saya bilang lanjut besok. Selesai kebaktian, saya cari lagi wanita yang tadi. Dan kemudian kita lanjutkan sesi kedua. Saudara, kali itu saya tidak mau dibodohin dengan suara teriak-teriak lagi. Karena nggak ngerti waktu itu.
Dan saya belajar, oh ya energiku habis. Saya sekarang dengan santai, kunci G. Pakai nyanyi sekarang. Ya. Saya coba nyanyi ini. Yesus engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan roh. Tahu-tahu dia berteriak. Nah ya, dia jatuh. Boh. Terus kayak ular gitu loh. Meliuk-liuk gini. Bayangin ya, secantik-cantiknya kamu, tapi kalau disuspiro jahat, welek tenan saudaraku ya. Jadi nggak enak untuk dilihat ya. Terus dia keluar airnya gitu. Terus saya terus nyanyi, Yesus Raja, sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Udah kali ini saya nggak usah teriak-teriak. Dalam nama Yesus keluar kamu, teriak dia kemudian. Wah, ada teriakan panjang melengking. Nah, ketika saya belajar saudaraku, bagaimana cara iblis keluar. Alkitab bilang waktu Yesus tengking roh jahat, ada yang berteriak keras lalu semakin membanting-banting bersuara keras lalu hilang. Dan terjadilah pada perempuan itu. Dia langsung tanya, ada apa saya? Ada apa saya? Dan dilepaskan oleh Tuhan. Dan setelah itu apa saudaraku? Akhirnya dia melayani Tuhan. Jadi pelayan praise and worship bagian kreatif ministry di Bali. Saudaraku, saya sengaja ceritakan ini. Siapapun yang ngakunya, penguasa manapun. Dia berkata penguasa Bali. Roh yang di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia. Nama Yesus nama di atas segala nama. Dan kingdom power ada di dalam diri kita. Saudara harus berani untuk mempraktekannya. Semuanya sudah di sini. Bukan outside, bukan apa? Outside in, tapi inside out. Lanjut lagi. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari apa saudara katakan? Kuasa. Bekerjanya di mana? Di mana? Di luar kita? Di sini. Pegang dada saudara. Kuasa sudah di sini. Kingdom power sudah ada di sini. Wow. Ini luar biasa sekali kan? Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bagi mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bagaimana gereja bisa berdiri di Mataram, Pulau Lombok? Waktu itu saya adalah misionaris pertama yang dikirim dari Bali, saudara ya. Waktu itu saya dengan Pak Arifin diundang untuk KKR, sebuah persekutuan doa. Saya ingat di sebuah restoran. Dan hari itu saya mimpin pujian, Pak Arifin yang khotbah. Ada seorang cim-cim saudaraku ya, yang digotong datang ke sana. Cim-cim ini mengalami kelumpuhan dan dia pergi ke berbagai hal, tidak bisa sembuh. Sampai akhirnya dia putus asa dan dia pergi ke dukun. Lalu setiap hari suruh makan kura-kura yang kecil tuh. Itu yang dia lakukan. Dan tetap tidak bisa sembuh. Hari itu saudaraku bersama-sama dengan Pak Arifin. Kita nyanyi memuji Tuhan saudaraku ya. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Tumpangin tangan. Dalam nama Yesus. Sembuhlah kamu sekarang. Tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan saudaraku. Jim itu bangkit berdiri. Dan kemudian saudaraku dia jalan. Akhirnya kalau tadi diantar orang-orang sambil dipopong. Saat itu dia pulang jalan sendirian. Dan Mataram itu kota kecil saudaraku. Seluruh kota dengar. Dan kemudian gereja bisa berdiri. Dan banyak orang dari seberang yakin percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai kita. Satu kali saya datang lagi. Siang ini banyak cerita ya. Kalau kingdom power, kalau teori tok ya. Saudara perlu dengar kesaksian-kesaksian. Dan saya percaya kalau saudara mau taat melakukan ada banyak hal yang lebih saudara kerjakan. Dan nanti kita akan dengarkan satu kesaksian saudara Sahat. Mana Sahat? Sahat? Oke. Standby aja di situ. Nah, ada anak pejabat di Bali, mantan Kapolda. Mencari saya dan istri saya, suami istri.
Dan dia bilang gini, kami ini ada urusan dengan nenek moyang. Karena ada darah Manadonya, saudara, Manado ya. Jadi ada bermain dengan apa kote opo-opo dang. Rio tahu ya, opo-opo ya. Bukan nama orang ya saudara. Opo-opo itu kuasa gelap, jimat-jimat gitu. Dan benar saudaraku. Tolong doakan karena seringkali saya tuh tiba-tiba saya ada bergerak sendiri tanpa saya bisa kendali diri saya. Saudaraku, akhirnya saya ajak anak-anak saya, waktu itu David masih di Amerika. Tinggal 2 putri saya, Tirsa dan Tevi. Saya bawa gitar saya. Ya. Jadi artinya gini loh, menyadari kalau ada kuasa, metodenya kita tidak akan bentak-bentak teriak-teriak lagi saudaraku. Kayak lo gini loh, orang namanya kuasa, itu kan gak perlu menunjukkan kuasa sambil, kamu tahu siapa saya? Gak usah kan. Orang lihat saudara, ya apalagi kalau saudara pangkat-pangkat tertentu harus sudah tahu, oh ini orang berkuasa. Gak usah ditunjuk-tunjukkan, nah itu sama. Setelah itu saudaraku saya ambil gitar, dia bilang oke, kalian duduk suami istri, saya cuma nyanyi aja. Aduh saudaraku, pujian yang dinaikkan dengan segenap hati untuk raja dan segala raja, itu diurapi Tuhan. Itu kuasa Tuhan bisa mengalir lewat pujian. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Saya nyanyi lagi. Nah, lagu kesukaan saya kalau pas ngusir setan, lagu yang tadi itu. Lagu ini sudah saya kenal 35 tahun yang lalu, saudara. Ya lagu Yesus engkaulah Raja atas kami. Tahu-tahu saudara, suaminya langsung itu kayak orang yang apa-apa tuh yang mau anukan di depan saya. Nah, pesan saya, ngusir setan jangan tutup mata. Terhubung dengan Tuhan Roh Kudus. Saudara enggak tahu kalau dia nonjok gini kan. Jadi saudara lihat gerakan tangannya. Jadi sikap berjaga-jaga muncul. Saya nyanyi aja, tiba-tiba dia bermanifestasi. Suaranya bisa lain. Oh gitu ya. Saya cuma nyanyi saudaraku. Keluar kamu. Kamu lama-lama di situ. Api Roh Kudus datang membakar sama kamu. Wow. Tahu-tahu dia berteriak keras. Hilang. Legakan saya sama istri saya. Tahu giliran istrinya yang gini-gini. Pindah. Saudaraku. Oh lu macam-macam. Sini. Saya ingat waktu itu. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu di sana loh. Padang belantara. Saya bilang gitu. Pergi ke padang belantara. Langsung isinya pun disadarkan. Singkat cerita. Keluarga ini, suami istri ini. Satu saat saya ketemu di Rock Lembah Pujian. Mereka jadi pelayan Tuhan di sana. Lalu kemudian sekarang apa? Sekolah Alkitab STT Kingdom. Saudaraku, bukan cuma bekerja pada diri saya. Hal yang sama ada pada diri saudara. Didapatkannya apa? Gratis, tis. Tujuannya apa? Praktekkan sekarang. Terus, jadi tanggung jawab kita adalah menyatakan Yesus Kristus. Dan kerajaannya yang tidak kelihatan menjadi kelihatan melalui hidup kita. Keluarga-keluarga saya, saudaraku, banyak yang tidak percaya Yesus. Begitu mereka melihat Tuhan bekerja lewat hidup saya. Satu persatu saudaraku, tante-tante saya. Oh, arek cilik situ iku, itu bahasa Surabayanya. Anak kecil itu dipakai Tuhan ya. Satu persatu tante-tante saya, om saya bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, jadi tadinya Yesus yang gak kelihatan, kerajaan Allah yang gak kelihatan di dalam diri kita, karena kita memanifestasikan lewat kuasa Allah, jadi kelihatan lewat hidup kita. Orang jadi lihat, loh iya ya, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Itu tugas kita. Nah kalau kamu diem aja, kamu gak pernah menyatakannya, bagaimana orang bisa melihat? Memang orang bisa melihat lewat teladan hidupmu, tapi kamu mesti bergerak dengan penuh kuasa. Halo? Saudara masih bersama dengan saya? Ya. Jadi Tuhan bahkan sering mengizinkan lewat proses kehidupan supaya warga kerajaan menyatakan karakter Kristus. Yesaya 40 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku.
Umat yang kuproses, bahasa aslinya mengandung pengertian proses. Bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Tolong dengar ya. Prosesnya gini, urutannya gini. Pembentukan, hasilnya kemasyhuran. Proses, hasilnya kemuliaan. The cross before the crown. The thorn before the throne. Jadi salib dulu baru mahkota. Apalagi? Duri dulu baru takhta. Tuhan izinkan kamu mengalami proses hidupmu. Supaya apa? Kristus yang di dalammu, kerajaan Allah yang di dalammu, yang tadinya gak kelihatan. Lewat proses kehidupan. Jadi kelihatan karena responmu benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan tengking, proses. Saking banyak orang Kristen itu apalagi yang karismatik, sembarang-sembarang ditengking. Nanti ada masalah datang, dalam nama Yesus masalah yang menyerang keluar kami tengking, tolak keluar. Kalau ada malaikat sebelah, malaikat yang ngomong begini, hei Tuhan yang kirim, Tuhan yang kirim, ngana mau apa dang? Tuhan mau kirim kamu mau apa? Ya, next lagi. Makanya penting sekali adanya keseimbangan karunia. Mengaplikasikannya, tapi juga penting ada karunia dan juga karakter. Ada kuasa tapi ada juga karakter. Kalau enggak nanti Matius 7, 21, 23 mereka udah ngusir setan. Melakukan banyak mujizat. Ya, lalu apalagi bernubuat. Tapi Tuhan bilang gini, aku enggak pernah kenal kamu. I never knew you. Depart from me. Enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara aku dikasih Tuhan, di sini kenapa mereka penuh kuasa loh padahal. Pakai nama Yesus kan. Setan pergi, mujizat terjadi kan. Tapi kenapa matinya masuk neraka? Ada dua alasan penting di situ. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, I never knew you dalam bahasa Inggrisnya. Kata knew mengenal, ginosko kata Yunaninya. Ginosko itu artinya mengenal secara akrab, intim seperti suami istri. Dengar saudara. Pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Jangan berhenti di satu titik. Mengenali dia lebih dalam lagi. Seperti suami istri. Seharusnya seperti itu. Saya pertama ketemu Nancy Limantono. Sama sekali saya gak tertarik sama dia. Sampai teman-teman bilang, Ron lu jadian sama Nancy aja. Saya bilang, Sekia anak kecil. Karena beda 8 tahun saya sama dia. Ya. Pelayanan sama-sama. Tapi singkat cerita, saya jatuh cinta akhirnya ketika saya mimpin pujian di Natal waktu itu tahun 88. 89. 25 Desember perayaan Natal di Surabaya Presenter. Saya habis mimpin pujian, saya duduk karena saya panggil kreatif ministry. Dia nari saudaraku, dia pinter nari. Lembut tariannya. Nanti ibu-ibu bikin tarian di sini ya, bangkit kasih saya. Tiba-tiba saudaraku saya kok jadi senang liatin dia. Saya tahu itu dari Tuhan saudaraku, kayak ada panah yang ditembakkan malaikat. Bak masuk, jatuh cinta saya. Setelah saya jatuh cinta, apa yang saya lakukan? Saya berusaha pengen tahu sama dia terus. Saya berusaha pengen tahu. Saya berusaha ingin mengenali dia lebih lagi, ingin mengenali dia lebih lagi. Dan singkat cerita, akhirnya kita resmi pacaran, lalu kita bertunangan, lalu kita menikah, lalu kemudian punya anak 1, 2, 3, lalu sampai hari ini saya berusaha terus mengenali dia. Saudara tahu, suami dengerin ya, jangan berhenti melakukan pencarian yang lebih kelebihan tentang istrimu. Itu pencarian tiada akhir. Jangan cuma gue udah dapet dia jadi bini gue, udah punya anak, selesai. Tidak. Kejar istrimu, kenali dia lebih lagi tanpa batas, tanpa akhir. Pak sudah punya cucu, terus berusaha kenal dia. Artinya begini loh, kalau saya kontekskan Tuhan bilang, Yesus bilang sama orang-orang tadi hebat. I never knew you. Kenapa? Mereka berhenti pada pengenalan biasa. Mereka nggak mau lebih dalam lagi akan Tuhan. Seharusnya lebih dalam, kenal Tuhan, baca Alkitab, lebih lagi. Pengenalanmu akan Tuhan itu saudaraku sampai pada tingkatan ginosko seperti suami istri. Salah satu yang saya lakukan, saya tingkatkan pengenalan saya akan istri saya apa? Maaf ya saya harus ungkapkan ini.
Bagi saudara yang dewasa, udah dewasa semua kan ya. Kita bangun budaya mandi bersama selama 30 tahun pernikahan kami. Sampai tadi pagi. Walaupun terjadi perubahan khususnya saya. Semakin maju, melebar ke kanan ke kiri, bertambah luas wilayahnya. Kalau isi saya itu pinter jaga badan. Dari dulu 50 kilo sampai hari ini 50 kilo. Sementara saya bertumbuh. Loh kok ditepuk tangan? Oh Pak David ternyata. Kalau soal berat badan respon dia langsung. Dia nyinggung istrinya tuh. Saya kemarin telepon sama Ibu Juli. Bu Juli, pagi-pagi di mana nih? Pagi-pagi kok sudah kelihatannya di luar. Aku lagi nge-gym nih, nge-gym. Di mana? Belesa, jauh amat. Kenapa sih? Terjadi pelebaran ke kanan kiri bertambah luas wilayahnya, saudara. Makanya dia tepuk tangan suaminya di sana. Halo, sama Tuhan juga gitu ya. Jangan cukup puas cuma jadi jemaat. Mesti cari tahu Tuhan, kenali Tuhan lebih dalam lagi. Caranya salah satunya praktekkan itu. Sudah punya pengalaman praktek. Oh, Tuhan ternyata dahsyat bekerja dalam diri. Nah itu akan menimbulkan rasa haus, pengen tahu lebih lagi, mau praktekkan hal-hal baru. Oke, dan yang terakhir, saudara, kenapa mereka hebat itu? Sampai akhir hayatnya mereka hebat dalam kuasa tadi. Dengar saudara, Tuhan dah ambil kuasa itu. Tuhan masih kasih kesempatan kepada orang sampai detik terakhir hidupnya untuk bertobat seharusnya. Kalau tidak hilang sudah. Siapapun saudara yang mengaku Kristen sekalipun di sini, kalau Anda tidak membangun pengenalan dengan benar akan Tuhan, sangat berisiko Anda ditolak sama Tuhan. Ini ada contohnya. Anda boleh bergerak dalam karunia-karunia yang hebat. Tapi kalau Anda tidak dalam pengenalan yang benar dengan Tuhan, Anda risiko ditolak. Jelas ini. Yang kedua, ini nggak suka, banyak orang nggak suka yang kedua ini. Kenapa mereka ditolak oleh Tuhan? Dengar saudaraku. Mereka tidak pernah tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Karena di Alkitab berkata, kata Yunaninya, enyah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan itu bahasa Yunaninya anomia. Anomia diterjemahkan beberapa. Yang pertama, lawlessness, nggak ada hukum. Artinya apa? Nggak ada ketaatan firman. Dia tahu firman, tabrak. Ada banyak orang gitu, saudara. Gua tahu firman, tabrak. Makanya Alkitab bilang, semakin banyak tahu semakin dituntut kan? Tapi berbahaya yang semakin tahu semakin nabrak. Makanya kita dalam hal soal keselamatan, golongan Pentakosta karismatik lebih kepada condong kepada Arminianis, di mana keselamatan harus dijaga. Kalau Calvinis itu kan sekali selamat, selamat. Dosamu beres, masa lalu, masa kini, masa depan. Tapi Calvinis beda. Arminianis itu keselamatan dijaga, jaga hubungan. Nah, tapi kita sekarang menganut prinsip apa? Kingdom perspektif, Pak. Artinya apa? Nggak cuma mati masuk surga, tapi kita akan datang lagi memerintah sebagai raja di planet bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun damai. Keren ya. Dan saya harap saudaraku tangkap kebenaran ini. Belajar saudaraku, tunduk pada firman sekarang. Halo? Ya. Kalau baca Alkitab, kalau bilang gini jangan bilang, oh enggak cocok buat saya, itu cocok buat sana itu. Apalagi yang di sana itu, nah, itu cocok. Enggak. Tuhan, bentuk saya lewat firman-Mu. Tunduk taat kepada firman. Tapi yang kedua saudaraku, di sini bicara tentang apa? Tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan percayakan di atas kita. Ya, suasana jadi lain ya. Ngomong tunduk taat pada otoritas langsung suasananya di lain. Seolah-olah ada penolakan gitu dalam alam roh. Ya. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Wah, di Manado, saudaraku, kalau khotbah seperti ini, suami-suami langsung senggol di sini. Dengar tuh ngana, dengar. Tuhan bilang tunduk, marngana tanduk pak kita. Gimana istrimu mau tunduk kalau kamu tidak mengekspresikan cinta secara hebat? Beberapa ibu-ibu gini, setuju Pak Roni. Ya, tunduk dan taat pada otoritas. Karena ketika kamu tunduk pada otoritas, dengar saudara mendapatkan otoritas.
Saya tutup dengan ini. Apa bedanya kuasa dengan otoritas? Power penting Pak, but authority more important than power. Kenapa authority? Authority itu bicara soal apa? Hak untuk melepaskan kuasa. Bisa legal power or illegal power. Semua tergantung authority. Kalau kamu belajar respect, tunduk kepada otoritas, kamu akan menerima yang disebut legal power. Sehingga power yang kamu lepaskan, power yang legal. Ada orang illegal power. Setan pergi setan. Doakan orang sakit, sakit sembuh. Tapi illegal power. Why? Karena mereka tidak ada pengenalan seperti suami istri kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan ditabrak. Dan yang ketiga, tidak belajar tunduk taat kepada otoritas. Jadi penting mengenal intim, tunduk kepada otoritas. Dengan demikian kingdom power bekerja. Ada otoritas bekerja dalam diri kita. Yang percaya berkata, saya panggil Sahat ke sini. Next slide lagi, kemungkinan sudah selesai ya. Ya, tolong Sahat ke sini, saya sama Morin. Tapi hati-hati, 1 menit terakhir. Self glory. Apa itu self glory Pak? Kemuliaan pribadi. Ya, seperti guyonannya Ibu Juli itu pernah guyon sama saya. Pak Roni banyak orang kemuliaan bagi Tuhan. Tapi sebenarnya mereka bilang PK buat saya katanya. PK itu persembahan kasih. Ya, ada orang bilang gini, kemuliaan bagi Tuhan. 30%, saya 70%. Mari saudaraku, kita mau belajar kalaupun Tuhan pakai kita tumpang tangan, ngusir setan atau apa. Anda harus ingat ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ada self glory. Lalu kita mulai menyatakan bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Tetap sikap rendah hati. Sebab kerendahan hati seperti pakaian dalam. Charlie Delta, CD. Harus dipakai, tapi jangan pernah dipamer-pamerkan. Dan tidak ada satupun di sini ke gereja tanpa CD. Betul nggak? Semua pasti pakai CD. Tapi kan nggak usah dipamerin kan? Harus dipakai kan? Harus. Sama kerendahan hati harus dikenakan. Artinya tidak akan self glory dalam diri kita, tapi segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Selamat siang, Tuhan memberkati. Saya panggil sepasang suami istri ini. Kenapa saya panggil saudaraku? Saya akan tunjukkan betapa kuasa Tuhan bekerja. Sebentar aja ya, tahan diri ya. Bagaimana, ini pasangan keren kan sudah lihat ya. Wah, Batak asli. Ini Tionghoa. Ya. Terus saya kenal Sahat sejak dia di Medan dulu. Saya menjadi pemimpin pujian saudaraku. Ya, tentu lebih kurus, jauh lebih kurus dari sekarang. Lalu kemudian saya juga yang memberkati pernikahan mereka berdua. Berapa tahun lalu tuh Sahat? 12 tahun yang lalu. Dan saya mengikuti bagaimana mereka pindah-pindah dari Medan ke Timor Leste, dari Timor Leste ke Bali, dari Bali ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta. Sudah, jangan kemana-mana lagi ya. Oke. Orang Manado bilang solalah kita. Oke. Saudara, dari seorang yang nggak bisa apa-apa, terus Tuhan buat sesuatu sehingga saudara dengar kesaksiannya secara cepat. Silakan. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau cepat itu gini, puji Tuhan saudara saya bersaksi kepada saudara, itu cepat ya. Oke, ya. Oke, silakan. Mungkin belum ada kenal dengan saya, tapi sudah kenal secara wajah ya. Namanya belum kenal. Nama saya Sahat, saya orang Batak, suku Batak, dan istri saya Morin, suku Chinese. Secepat saja ya. Ya. Memang saya dulu tidak bisa masak. Nah, itu awalnya saya pulang pelayanan dari Timor Leste ke Bali. Memang Tuhan taruhkan kita berdua, saya bilang sama istri saya keluar dari Timor Leste, saya nggak ada panggilan bawa full timer. Ya. Singkat cerita karena komunikasi, namanya suami istri kita komunikasi. Saya 15 tahun yang lalu ada Tuhan taruhkan kepada saya memberi orang makan. Tapi saya nggak jelas apa itu memberi orang makan. Nah ternyata istri saya ini punya kerinduan pengen punya restoran. Nah jadi kita doa begitu, kita selesai di Timor Leste 10 November 2012.
12 tahun. Nah, nggak apa-apa, nggak usah berdebat soal itu ya. 2012. Yes. Kita ke Bali dan singkat ceritanya kita waktu pertama datang ke Bali kita tidak berbuat apa-apa karena kita masih terus berdoa, Tuhan tolong karena Tuhan yang membawa kami ke Bali bukan cara kami sendiri. Nah untuk selengkapnya saya serahkan kepada istri saya karena dia lebih tahu semuanya. Wah ini kompak ini ya, wah, luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Jadi Shalom. begitu sampai di Bali kemudian dengan mujizat Tuhan juga saya dapat pekerjaan yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Terus kemudian waktu itu kita naik motor mencari furniture karena saya tinggal di satu kamar Kos. punya kos, Ya. bukan kos Pak, di punya teman Oke. yang mereka minta untuk tinggal di situ. Nah kamar itu kosong, jadi begitu kita landing saya langsung beli kasur, kemudian besokannya saya cari lemari. Nah waktu cari lemari karena saya dari Bali, waktu kecil saya orang Bali, jadi saya tahu nih tempat-tempat di Bali. Nah waktu itu kita naik motor dan kemudian saya lihat harganya nggak masuk sama budget kita. Nah, di daerah yang nyetir Kerobokan. siapa motornya? Pasti Sahat. Oke. Kalau naik Sekarang motor. kalau mobil kok kamu yang setir? Saya bagian mobil Pak, kalau dia bagian motor. Oh, I see. Ada tugas masing-masing. Saya bisa bayangkan di motor kamu kan tinggi jadi Ya, agak di depan, saya agak ke belakang, jadi seimbang. kamu tertutup ya. Ya oke. Nah, kemudian dia bilang gini, bukan di sini katanya gitu. Terus saya bilang, loh saya yang tahu Bali kok. Dia bilang gitu, bukan. Ayo sini gitu. Terus kemudian dia jalan, masuk. Kemudian dia bilang ini, stop di sini tempatnya, katanya gitu. Di sini saya bilang apa ini? Oh seperti banyak kayu-kayu gitu Pak Mebel. ya. Ya mebel. Kita masuk ke dalam. Kemudian saya langsung bilang ini, Pak saya mau pesan lemari yang bisa untuk ada kuncinya yang saya udah kebayang modelnya sehingga kita perlu satu tempat untuk menyimpan semua barang-barang kita. Oke digambar segini harganya gitu. Oke waktu saya lihat di meja kerjanya kok ada kalender rock gitu loh. Hah? Kemudian saya bilang ini loh Bapak dari gereja rock? Iya gitu. Oh Pak, kita ini misionaris baru pulang dari Timor Leste, baru kemarin kita tiba dari Bali gitu. Oh, kemudian luar biasa, langsung harganya tuh dicoret. Itu bukannya diskon 50% lagi. Itu istimewanya rock Ya, saudara ya. Dia bilang gini. Rock. Dicoret kemudian gini. Besok jadi diantar ke tempatmu katanya gitu. Lanjut. Itu yang pertama. Kemudian karena sebelumnya saya mengenal suami saya sebagai full timer, jadi saya agak takut nih waktu dia bilang dia tidak ada panggilan sebagai full timer waktu di Bali. Saya langsung kebayangnya saya nggak mau masuk ke mulut ikan paus gitu ya. Jadi nanti kita gimana ini gitu. Nah kemudian singkat cerita memang ada beberapa hal yang memang kemudian dia tidak jadi full timer gitu. Ya. Kemudian kita akhirnya buka warung lah gitu pertama dan kemudian karena dia belum pernah bekerja juga di sekuler ya Pak di marketplace gitu jadi memang mengandalkan orang begitu yang tukang masak satu pulang ganti tukang masak lain pulang akhirnya warung kita tutup karena nggak ada yang masak. Nah satu hari tangan saya sakit dan karena suami saya orang Medan ini suka banget makan kue tiaw jadi saya bilang ya jadi saya bilang saya siapin nanti kamu yang goreng gitu. Nah dari situ kemudian dia goreng. Terus kemudian waktu saya makan, saya langsung bilang ini, kamu bisa masak. Saya bilang gitu karena ini. Nah, ini kata-kata profetik ya, langsung bernubuat. Ya. Terus? Oh sebelumnya tuh Pak Arifin ada kesaksian waktu kita ke Lembah Pujian bulan Februari itu temanya Spring of Pleasant Surprises. Jadi kejutan-kejutan menyenangkan di musim semi. Saya cuma bilang gini. Tuhan saya mau dong dapat kejutan yang menyenangkan gitu. Tuhan kasih Pak Arifin kejutan yang menyenangkan. Saya juga mau dapat. Nah itu Pak. Jadi singkat cerita setelah itu saya bilang kamu bisa masak. Besokannya langsung buka warung. Nah, ya. Terus kemudian kebetulan tuh ada pesanan tumpeng untuk perkawinan. Biasanya kalau ada pesanan tumpeng saya cuti untuk masak. Kemudian setelah itu ternyata dari jadi kantor. Jadi ceritanya yang pintar masak kamu bukan dia saya gitu kan? Saya yang hobi banget. Oke, terus? Ini gambar, nah ini tumpeng. Nah terus? Kemudian karena waktu itu tiba-tiba dari kantor bilang ini, oh kamu besok harus temenin klien jadi kamu nggak bisa cuti. Ya udah saya bilang,
Dia langsung panik kan, wah gimana ini gitu. Karena dia sama sekali nggak bisa kan. Nah kemudian saya bilang kamu pasti bisa. Yang nggak pernah masak tiba-tiba ada pesanan tumpeng. Jadi ada 4 kompor langsung dia masak semua. Saya nggak tahu juga dari Tuhan. Memang benar-benar namanya gift. Karena kalau bukan gift itu nggak bisa. Jadi kadang-kadang orang nggak percaya. Dikirainnya belajar sedikit-sedikit atau apa. Ini benar-benar nggak pernah belajar sama sekali, nggak pernah lihat dari YouTube, nggak pernah baca buku masak, nggak pernah. Ini baru ajaib ya. Kemudian bisa itu masak dengan tumpeng itu kan segala macam perintilannya banyak banget. Kemudian waktu pulang dia laporan, ini masakannya, rendangnya gosong gitu. Tapi nggak apa-apa saya bilang, semua enak. Rendangnya beli lagi daging besok masak ulang gitu. Karena kan kalau tumpeng tuh harus di prepare gitu. Jadi sekarang ini Pak, dia bisa bikin tumpeng ini. Nah ini tumpeng yang dia bikin juga, ini untuk perkawinan yang kedua kali, maksudnya kakak adik ini gitu. Silakan pesan saudara ya, tak bantu promosi gitu. ya. Jadi, nanti komisinya jangan lupa. Terus. Ya, 20% Pak. 20%, oh bagus. Di samping itu setelah buka di sini, kemudian kita pindah ke mall. Dan itu memang di sana memang memberi makan orangnya itu benar-benar terjadi. Silakan Pak. Yes. Memberi makan orang. Yes, jadi memberi makan orang memang terjadi. Kenapa? Pertama kita buka lowongan kerja buat orang-orang. Kedua karena kita buka satu gedung dengan Rumah Sakit Siloam di Bali. Jadi memang banyak orang datang makan dan saya memang suka melayani orang ya, suka menginjil. Dan puji Tuhan ini wadah buat saya juga untuk memberitakan Injil. Dan banyak orang disembuhkan dan ada juga orang yang meninggal tentunya gitu ya. Dan puji Tuhan lewat dari ini dan saya juga banyak punya teman-teman gitu ya. Dan luar biasanya banyak orang yang senang dengan makanan saya. Saya kadang gini karena saya bukan orang yang bisa masak, terkadang orang-orang makan itu selalu saya tanya, Pak, Bu, Tante, Dokter, enak gak masakan saya? Enak Pak Sahat. Saya tanya lagi, Pak, Bu, Dokter, enak gak masak? Enak Pak, saya mau makan loh Pak. Enak Pak, percaya deh, saya mau makan. Oh iya, maaf. Jadi saya ini kayak gak percaya diri. Rendah diri. Gak rendah diri Pak, gak percaya diri. Kayak gini loh. Kayak ya podo ae ku. Ya terus. Loh kok bisa gitu kayak sampai saya loh kok bisa gitu loh. Kok bisa gitu. Nah, ya sampai ada orang mau minta franchise kerjasama, tapi saya memang nggak mau. Karena saya nggak mau gara-gara itu nanti putus hubungan. Lebih bagus usaha sendiri gitu loh. Nah, singkat cerita, nah ini dah. Nah. Dan para artis-artis juga sering makan. Dan mereka juga foto bersama. Mereka senang. Ya puji Tuhan, ini artis-artis langganan benar-benar Lam Tabu. Mereka kalau ke Bali pasti makan ke Lam Tabu jadi saya. Mungkin mau ditambahkan di sini saya? Itu saja ya. Jadi saudaraku tepuk tangan dulu dong. Gifting, pemberian. Ya jangan batasi Tuhan. Tidak bisa masak, saudara bisa lihat sekarang ya. Kesuburan di mana-mana sedang terjadi. Akibatnya semua itu ya. Dan saya kemarin kasih tahu dia bahwa ternyata selain mebelnya dikurangi, terus juga gimana tadi ceritanya ada keajaiban yang untuk bisnis ya. Oh iya. Ya singkat aja. Nah sekarang kita di Jakarta ini, lucunya Tuhan itu selalu membawa musim yang baru setiap kota yang Tuhan taruhkan. Di Bali kita itu saya dipercayakan Tuhan, diperlengkapi Tuhan dengan bisa masak buka restoran. Di Surabaya online Tokopedia, kita buka Tokopedia, dan sekarang kita di Jakarta kita buat CI, buat sendiri, dan puji Tuhan sekarang kita lagi dipercayakan supplier babi Bali organik. Babi Bali organik, dapatkan segera saudara ya, pesan langsung ya, 20% komisi, terima kasih. Tepuk tangan saudaraku, haleluya, babi Bali organik. Ayo tim PW, silakan saudara maju ke depan. Saya mau mendengar nanti ada berita-berita keajaiban Tuhan akan dinyatakan buat saudara semuanya. Applying the gifts, ya, nyatakan itu ya. So pesannya begini, kasih tahu saudara kiri kanan. Power kuasa ada dalam dirimu, mujizat tetap berlaku sampai hari ini. Bahkan kayak yang tadi itu ya, nggak mungkin loh. Dari nggak bisa masak, tahu-tahu dikasih gifting sama Tuhan. Apalagi yang lainnya, kecakapan-kecakapan yang lain. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan pun tidak ada satupun yang mustahil. Amin.